Pernah nggak kamu belajar sesuatu? Entah itu bahasa baru, pelajaran, materi kerjaan, cara pakai sesuatu, udah baca berkali-kali, udah berusaha fokus, udah duduk berjam-jam. Tapi tetap aja, nggak masuk. Terus kamu lihat orang lain, dia baru dijelasin sekali sama bapakmu, atau sama bosmu, atau sama gurumu, tapi langsung ngerti. Ngerti beneran, bukan pura-pura ngerti. Lah, kok dia langsung ngerti sih? Dan kadang kita langsung nyimpulin, mungkin aku emang nggak pintar di bidang ini. Padahal bisa jadi masalahnya bukan kita nggak pintar atau nggak bisa belajar, tapi mungkin cara kita belajarnya aja yang kurang cocok. Ada satu model yang cukup populer buat bahas preferensi orang waktu belajar. Namanya FARC. FARC ngebagi preferensi belajar jadi 4. Visual, auditory, reading atau writing, kinesthetic. Coba kamu lihat, kamu paling relate sama yang mana? Atau barangkali habis nonton video ini kamu jadi tahu cara belajar yang mungkin lebih mantap buat kamu. 1. Visual learner. Ini adalah kalau kita termasuk yang lebih gampang memahami sesuatu kalau bisa ngelihatnya. Misalnya kita lagi belajar cara pakai aplikasi baru. Orang lain mungkin cukup lihat tutorial berupa teks, blog, tulisan kayak gini. Klik menu ini, pilih menu akun, lalu masuk ke pengaturan. Sementara visual learner mungkin bakal lebih langsung nangkep kalau lihat orang ngelakuinnya. Entah lihat langsung atau misal lihat tutorial video orang yang ngepraktekinnya. Atau ketika belajar sesuatu yang rumit. Kalau cuma dikasih satu halaman penuh tulisan, rasanya kayak lihat tembok. Tapi begitu ada grafik, ilustrasi, mind map, tiba-tiba semuanya mulai masuk akal. Contohnya, kita lagi belajar tentang sistem tata surya. Daripada baca, planet A berada pada jarak sekian dari matahari, sedangkan planet B bla bla bla. Visual learner mungkin jauh lebih cepat ngerti kalau lihat gambarnya. Matahari di tengah, planet-planet mengelilinginya, ada garis, ada label, semuanya jadi kerasa jauh lebih cepat dipahami. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari juga bisa kelihatan. Misalnya kamu lagi cari alamat tertentu, ada orang yang cukup dikasih tahu. Dari sini lurus, nanti belok kiri. Terus setelah minimarket, belok kanan. Tapi visual learner mungkin lebih nyaman kalau dikasih peta, maps. Lihat rutenya pakai mata langsung, meskipun di handphone. Karena begitu rutenya kelihatan, visual learner cenderung lebih gampang punya gambaran di kepala. Tipe kedua adalah auditory. Kalau visual perlu melihat, auditory lebih mudah memahami sesuatu lewat mendengar. Misalnya kita dikasih peta dan tetap nggak ngerti jalan mana yang harus diambil. Tapi waktu dijelasin orang, dari sini lurus aja, nanti setelah minimarket belok kiri. Terus kalau ketemu lampu merah, belok kanan. Kamu langsung ngerti dan kebayang. Kadang kita emang lebih gampang paham sesuatu waktu ada orang yang ngejelasin pakai bahasa yang lebih natural. Makanya ada orang yang kalau baca buku pelajaran, 5 menit kemudian udah ngantuk. Tapi kalau materinya dijelasin lewat video, atau podcast, atau dengerin recording suara sendiri waktu ngejelasin materinya, bisa duduk sampai 1 jam. Contoh lainnya waktu belajar bahasa baru. Preferensi belajar auditory mungkin baru benar-benar ingat setelah dengar cara pengucapannya. 3. Reading atau writing learner. Nah, kalau yang ini, waktu belajar lebih suka harus ketemu tulisan. Tipe reading atau writing biasanya lebih nyaman mahamin informasi lewat baca dan tulis. Misalnya, kita baru dapat pekerjaan baru. Atasanmu ngejelasin. Nanti kamu buka file ini, terus datanya dipindahin ke sini. Habis itu dicek bagian ini. Dalam hati, hah, tadi gimana? Otak meleleh. Kamu prefer dikasih dokumentasi cara pengerjaannya aja. Baca tulisan tutorialnya. Meskipun panjang nggak apa-apa. Atau waktu lagi belajar, kamu baca 1 bab, terus bikin rangkuman. Atau bahkan tulis ulang semua materinya. Plot kayak buku. Karena kamu ngerasa belum belajar kalau belum nulis atau baca tulisan. Rasanya kayak belum masuk di otak kalau denger guru doang. Hal ini juga bisa muncul ketika kita lagi belajar sesuatu yang benar-benar baru. Misalnya belajar aplikasi baru, bahasa pemrograman, atau belajar bahasa baru. Kamu mungkin lebih nyaman kalau bisa bikin catatan, tabel, checklist, daftar langkah, atau rangkuman dengan kata-katamu sendiri.
Kalau kamu sering merasa Aku harus baca atau nulis dulu supaya benar-benar ngerti. kamu mungkin cukup kuat di preferensi cara belajar reading atau writing ini. Keempat, kinestetik. Kalau tipe sebelumnya lebih banyak melihat, mendengar, atau membaca, tipe ini cenderung lebih mudah memahami sesuatu setelah coba langsung. Misalnya kamu mau belajar naik sepeda. Orang bisa ngejelasin selama 1 jam. Jadi kamu harus menjaga keseimbangan, posisi badan harus kayak gini, tangan jangan terlalu kaku. Tapi kamu mungkin cuma mikir, coba langsung aja nggak sih? Karena baru setelah nyoba sendiri, kamu bener-bener ngerti. Ini juga bisa terjadi waktu belajar sesuatu yang kelihatannya lebih sederhana. Misalnya belajar cara pakai kamera. Kamu bisa baca semua tombol dan fungsinya. Shutter speed, aperture, white balance, bla bla bla. Tapi setelah pegang kameranya dan coba otak-atik satu-satu, Oh, jadi efeknya kayak gini. langsung lebih ngerti. Atau belajar masak. Daripada baca resep berkali-kali, kamu mungkin lebih cepat ngerti setelah benar-benar praktekin. Kalau tepungnya segini, telurnya segini, airnya segini. Cicipi. Kurang nih airnya. Tambah deh segini. Dari situ, kamu belajar. Makanya, orang dengan preferensi kinestetik sering lebih cocok sama praktik langsung, simulasi, eksperimen, proyek, atau belajar sambil ngelakuin sesuatu. Bahkan dalam pekerjaan pun bisa kelihatan. Ada orang yang kalau diajari software baru, gatal pengen baca manualnya dulu. Ada juga yang langsung brute force aja nyoba-nyoba klik semua fitur. Klik sana, klik sini. Salah, undo, coba lagi. Dan entah gimana, setengah jam kemudian dia udah ngerti semua fiturnya dan udah kayak pro banget. Kalau kamu sering merasa, aku nggak akan ngerti sebelum nyoba sendiri, mungkin kamu punya preferensi kinestetik yang kuat. Sampai sini mungkin kamu ada yang mulai mikir, kok kayaknya tergantung bidangnya ya? Misalnya, belajar ngendarain kendaraan lebih suka kinestetik, belajar masak lebih suka visual, belajar pelajaran lebih suka auditori. Sama sekali nggak aneh, kita nggak harus masuk ke satu kotak aja. Bisa juga misal kita lebih suka buat belajar lewat lebih dari satu cara buat bidang yang sama. Misal lagi belajar cara pakai aplikasi baru. Bisa aja kita lebih suka pakai 2 dari 4 cara ini. Visual sama kinestetik misalnya. Lihat tutorial visualnya dan praktekin langsung. Bisa-bisa aja, cara belajar yang paling efektif buat kita mungkin memang bukan cuma satu. Bahkan preferensi kita juga bisa berubah selama hidup. Misal waktu kecil belajar sejarah lebih suka baca, tapi sekarang lebih suka dengerin lewat video yang bahasanya lebih santai. Jadi daripada mikir, aku adalah visual learner, jadi harus selalu belajar secara visual. Lebih berguna kalau kita tanya, buat hal yang lagi aku pelajari sekarang, cara apa yang paling ngebantu aku mahaminnya? Semoga nambah perspektif, biar hidup kita makin objektif.